Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak kisah Nabi Musa alaihissalam yang diabadikan di dalam Al-Quran. Salah satunya ketika Nabi Musa dihadapkan dengan tukang sihir utusan Fir'aun. Ibnu Katsir dalam Kisah Para Nabi menceritakan Fir'aun mengumpulkan seluruh tukang sihir yang ada di negerinya. Saat itu, negeri Mesir penuh dengan tukang-tukang sihir yang ahli di bidangnya. Mereka semua berkumpul dari berbagai penjuru negeri hingga para tukang sihir dalam jumlah besar tumpah meruah menyatu di satu lokasi. Salah satu sumber menyebutkan para penyihir itu berjumlah 80.000 seperti dinyatakan oleh Muhammad bin Ka'ab. Yang lain menyebut 70.000 seperti yang dinyatakan Qasim bin Abdul Burdah. Lain lagi pendapat As-Sudi yang menyatakan 30 sekian ribu tukang sihir. Diriwayatkan dari Abu Umamah 19.000 tukang sihir. Muhammad bin Ishaq menyebutkan 15.000 tukang sihir. Ka'ab bin Abbar menyatakan mereka berjumlah 12.000 orang. Kemudian Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mereka berjumlah 70 orang. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas mereka berjumlah 40 pemuda dari Bani Israel. Wallahu a'lam. Dakwah Nabi Musa alaihissalam. Di tengah kerumunan tukang sihir, datanglah Fir'aun menyerukan untuk menghadiri pertemuan besar. Mereka semua keluar dengan mengatakan agar tidak mengikuti para tukang sihir itu jika mereka yang menang. Nabi Musa maju menghampiri para tukang sihir dan menasihati mereka, melarang mereka untuk melakukan sihir-sihir batil yang menentang ayat-ayat dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa berkata, "Celakalah kamu, jangan karena mengada-ngada kedustaan kepada Allah. Nanti Dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-ngadakan kedustaan." Maka mereka membantah-bantahan tentang utusan mereka dan mereka merahasiakan percakapan mereka. Mereka para tukang sihir berkata, "Sesungguhnya dua orang ini adalah tukang sihir yang hendak mengusirmu dari negerimu dengan sihir mereka berdua." Mereka berkata, dia atau Nabi Musa dan saudaranya Harun adalah dua tukang sihir ahli, mumpuni dan juga mahir di bidang sihir. Keduanya bermaksud untuk mengumpulkan semua orang, menyerang raja dan juga para pembesarnya. Selanjutnya akan melenyapkan dan juga memperbudak kalian dengan sihir. Maka berkumpullah segala tipu daya sihir kamu, kemudian datangkanlah dan juga berbaris, dan sungguh-sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini. Mereka menyampaikan kata-kata yang pertama itu hanya bermaksud agar mereka berfikir dan saling menyampaikan pesan satu sama lain, juga agar mereka mengerahkan semua kemampuan, tipu daya, sihir dan juga kebohongan yang mereka kuasai. Nabi Musa beradu dengan para penyihir. Pada saat tukang sihir berbaris, sementara Nabi Musa berdiri tepat di hadapan mereka, mereka berkata kepada Nabi Musa, "Kau yang melemparkan dahulu sebelum kami, atau kami terlebih dahulu yang melempar?" Nabi Musa pun berkata, "Silakan kamu lemparkan, kalian yang melempar terlebih dahulu." Mereka menghampiri sejumlah tali dan juga tongkat,
Lalu mereka beri air khusus dan juga bahan lain yang bisa membuat tali dan tongkat tersebut bergerak, sehingga seakan-akan terlihat bergerak-gerak sendiri, padahal bergerak karena air dan juga bahan lain yang ia berikan. Saat itulah mereka menyihir mata orang-orang itu dan membuat mereka ketakutan. Mereka melempari tali dan juga tongkat mereka dan juga mengatakan, demi kuasa Fir'aun, kami pastilah yang akan menang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 16. Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut, karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat atau menakjubkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tibalah tali-tali dan juga tongkat-tongkat mereka berbayang olehnya, seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Maka Nabi Musa merasa takut dalam hati, yaitu Musa takut jika orang-orang terkena fitnah sihir dan juga tipu daya mereka itu sebelum Nabi Musa melemparkan tongkat yang ada di tangannya. Karena sebelum diperintah oleh Allah, Nabi Musa tidak melakukan apapun. Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa di saat-saat genting, jangan takut, sungguh engkaulah yang unggul atau menang, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari manapun ia datang. Saat itu Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan mengatakan, setelah mereka terlempar, Nabi Musa berkata, apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan melemparkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsung pekerjaan orang yang berbuat kerusakan, dan Allah akan mengukuhkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maka terbuktilah kebenaran dan segala yang membuat pekerjaan jadi sia-sia. Mereka dikalahkan di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan para tukang sihir itu serta-merta menjatuhkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Rabb seluruh alam, yaitu Rabb Musa dan juga Harun. Kisah ini termaktub di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran dari kisah tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak kisah para nabi, Al-Quranul Karim sangat banyak menceritakan perjalanan hidup Nabi Musa alaihissalam. Apa alasannya? Nabi Musa adalah nabi yang paling mulia di kalangan Bani Israel. Beliau bergelar Kalimullah atau seorang nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, dan beliau termasuk salah satu 5 nabi ulul azmi. Di dalam Al-Quran, perjalanan beliau paling banyak disebutkan Allah. Setelah Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa disebutkan sebanyak 136 kali di dalam Al-Quran. Lalu apa alasannya kisah Nabi Musa banyak disebutkan dan diceritakan berulang-ulang oleh Al-Quran? Yang pertama adalah
karena Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak menerima ujian. Hal ini diterangkan dalam surah Toha ayat 40. Yang kedua adalah karena kisah beliau memiliki kesamaan dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Misalnya kekejaman Fir'aun dan kejamnya para pembesar Quraisy yang menganiaya para budak dan orang-orang lemah. Yang ketiga adalah kisah hidup Nabi Musa dengan umatnya dapat memberi manfaat bagi umat Islam. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.